Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 8 September 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Mortinia Nusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ dan GKISW Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah terganggunya hubungan. Tema ini didasarkan pada bacaan kitab Kejadian pasal 3 ayat 16-17 disambung surat Kolose pasal 1 ayat 15-20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami semua sampai dengan hari ini. Dan di pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara segar, untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan syukur, dan mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya perenungan firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya hanya kasih, kuasa, dan berkat Tuhan yang mengiringinya. Kami serahkan sepenuhnya perenungan kami di pagi hari ini dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan kitab Kejadian pasal 3 ayat 16-17. Kejadian pasal 3, kitab Kejadian pasal 3 ayat 16-17. Disambung Kolose, surat Kolose pasal 1 ayat 15-20. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16-17 yang demikian bunyinya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Selanjutnya Kolose, surat Kolose pasal 1 ayat 15-20 yang demikian bunyinya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, dosa telah menjadikan segala sesuatu menjadi berbeda. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menjadikan mereka yang mestinya menjadi makhluk yang menggambarkan apa yang menjadi jati dirinya sebagai diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah, ternyata karena dosa mereka jauh dari itu. Dosa yang telah mereka lakukan juga membuat mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ditulis tadi dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 16-17, di mana sebagai hukumannya adalah bahwa perempuan mengandung dan akan menderita kesakitan yang banyak ketika melahirkan anaknya. Demikian juga suami-suami harus mengupayakan tanah untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, dosa telah mendatangkan hukuman dari Allah. Hukuman yang membuat mereka harus merasakan penderitaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dalam kisah Kejadian pasal 1-3, terutama sampai 2, kita melihat bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala sesuatu yang semua tertata baik. Tetapi dosa menjadikan relasi atau hubungan menjadi terganggu. Mereka menjadi orang-orang yang saling menuduh, saling menyalahkan karena dosa yang mereka lakukan. Ketidakpatuhan pada perintah Tuhan telah menyebabkan hubungan atau relasi mereka menjadi rusak. Baik relasi mereka dengan Tuhan, relasi mereka dengan sesama, maupun relasi mereka dengan bumi ciptaan Tuhan, dengan tanah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara, ketika kita memperhatikan kejatuhan manusia dalam dosa ini, kita melihat bagaimana relasi dengan Allah menjadi berjarak. Bukan karena Allah menjauh dari mereka semata-mata, tetapi karena pertama-tama Adam dan Hawa menjauh dari Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan dosa, sehingga mereka bersembunyi dari Tuhan. Tetapi dalam bacaan kita, dalam kitab Kejadian pasal 3, kita melihat bagaimana Allah mencari Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa itu. Meskipun Allah tahu bahwa manusia berdosa, tetapi ia tetap mencari manusia. Meskipun ia memberikan hukuman atas dosa yang telah manusia perbuat, tetapi semuanya baik adanya. Semuanya dalam kasih Tuhan. Dan itu nampak ketika Allah sendiri mau hadir dalam diri Yesus Kristus untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Kita melihat tadi dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15-20 tentang keutamaan Kristus Yesus, bahwa Kristus Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita juga diciptakan sebagai gambar Allah, tapi gambar Allah yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi melalui gambar Allah dalam diri Yesus Kristus, gambar Allah yang utama itu, relasi kita dengan Allah dipulihkan. Dalam ayat 19-20 di surat Kolose pasal 1 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah kepenuhan Allah,
Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Relasi, hubungan yang terganggu dipulihkan oleh Yesus Kristus, yang adalah gambar Allah yang utama, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang jatuh dalam dosa, kita mengingat kembali Adam dan Hawa, ketika mereka sadar mereka tidak mematuhi apa yang Tuhan perintahkan, mereka menjadi kehilangan orientasi. Mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup dalam sukacita, tapi dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dengan orientasi yang kacau, dan hidup jauh dari Allah. Sahabat Petra, kalau kita saat ini belajar dari bacaan kita, maka kita diingatkan agar kita patuh kepada kehendak Allah, agar kita tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, agar Tuhan tetap bersama dengan kita tidak kehilangan orientasi, dan hidup kita tidak kacau. Kekacauan dialami oleh Adam dan Hawa, kehilangan orientasi dialami oleh Adam dan Hawa, dan semuanya itu menjadikan mereka jauh dari Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan selalu mau mendatangi. Kalau pada saat itu Allah mendatangi Adam dan Hawa yang bersembunyi, saat ini Allah berkenan melawat setiap kita, saudara dan saya, untuk yang mungkin bersembunyi dari Tuhan. Tuhan saat ini mencari, ingin merangkul kita, ingin menjadikan kita kembali kepadanya. Karena dalam Kristus Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia itu, kita telah diperdamaikan. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Tetapi dengan sungguh-sungguh kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Mari kita terima panggilan pemulihan itu, agar hubungan yang mungkin terganggu, hubungan kita dengan Allah yang mungkin saat ini terganggu, biarlah dengan rahmat Tuhan, dengan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dan relasi kita dipulihkan, baik dengan Allah, dengan sesama, maupun dengan bumi ciptaan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, 3 hal ini, relasi dengan Allah, sesama, dan tanah, mengingatkan kita pada simbol salib. Salib mengarah ke atas kepada Allah, mengarah ke samping kepada sesama, dan mengarah ke bawah kepada tanah, bumi yang kita pijak, anugerah Tuhan. Dengan pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka ketika relasi itu dipulihkan, yaitu relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan relasi dengan bumi. Saudara, kadang-kadang kita merasakan persoalan relasi dalam keluarga dengan sesama, itu terjadi karena relasi kita dengan Tuhan yang perlu kita bereskan. Saat ini kita diajak untuk mari datang kepada Tuhan, agar relasi kita dipulihkan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, sehingga relasi kita dipulihkan, dan itu menjadikan kita juga dipulihkan relasi kita dengan sesama kita. Karena tidak mudah untuk memulihkan relasi dengan sesama. Tetapi ketika kita pasrah, ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, menyerahkan pikiran, hati, tubuh kita kepada Tuhan,
maka Ia akan bekerja menolong kita untuk memulihkan relasi dengan sesama kita. Dan dengan tanah, bumi ciptaan Tuhan, kita juga diajak untuk memeliharanya melalui kebiasaan hidup kita sehari-hari, melalui memelihara tanam-tanaman di sekitar kita, melalui pembuangan sampah yang benar, sehingga tanah ini tidak rusak oleh plastik-plastik yang dibuang sembarangan. Sahabat Petra yang terkasih, saudara, kalau kita bicara mendalami kedua ayat yang saat ini kita baca, kita akan melihat bagaimana relasi satu dengan yang lain itu saling berpengaruh. Dikatakan dalam ayat 17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara, ketika relasi kita dengan sesama itu tidak sungguh-sungguh kita perhatikan, maka itu bisa berbuahkan dosa. Kalau kita membayangkan ketika ular menawarkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan kemudian Hawa menerimanya, dan Hawa menawarkan kepada Adam, mestinya Adam sebagai seorang laki-laki, sebagai pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada Hawa, mestinya dia mengingatkan kepada Hawa bahwa apa yang Hawa petik itu, apa yang Hawa ambil itu dilarang oleh Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya Adam dan Hawa kan ketika mereka menerima perintah dari Tuhan untuk tidak memakan buah yang terlarang itu, kedua-duanya ada. Dan mestinya ketika Hawa mengambil, memetik buah itu dan mau memakannya, maka mestinya Adam harusnya mengingatkannya. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi, Adam juga malah ikut memakan buah yang terlarang itu, sehingga keduanya berdosa. Mungkin kalau salah satu kuat dalam prinsip, dalam iman, dalam keyakinan kepada Allah, patuh taat kepada Allah, maka tidak akan terjadi. Itu gambaran dalam hidup kita, saudara-saudara. Seringkali dalam keluarga, sebagai pasangan suami istri, atau sebagai orang tua dan anak, ketika ada salah seorang yang melakukan yang tidak baik, mestinya yang lain harus mengingatkan, bukan malah mendukung. Ada istilah tumbuh oleh tutup, artinya sesuatu yang tidak baik malah dapat dukungan yang tidak baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa itu mengingatkan kepada kita supaya kita jangan tergoda, dan supaya ketika yang satu tergoda, yang lain mau mengingatkan, sehingga tidak jatuh dalam dosa, sehingga tidak menerima penghukuman itu. Sahabat Petra yang terkasih, saling mengingatkan satu dengan yang lain, kadang mudah, kadang tidak mudah. Mudah ketika kita punya iman yang teguh, ketika kita tidak punya keinginan, kita tidak punya nafsu yang sama. Tapi ketika punya keinginan yang sama, keyakinan kita tidak teguh, maka akan menjadikan kita jatuh dalam dosa. Saudara, mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat mentaati perintah Tuhan dan teguh memegang prinsip apapun yang terjadi, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang melanggar firman Tuhan,
kita dimampukan untuk mengingatkan. Tetap teguh, tidak tergoda, dan bisa mengingatkan dengan bijaksana, dengan baik, sehingga kita tidak ikut bersalah di dalamnya. Seringkali saudara-saudara, persoalan menjadi semakin suram ketika persoalan itu ada yang mendukung atau mensupport. Ketika satu orang melakukan kesalahan lalu didukung oleh yang lain, itu akan membuahkan dosa yang semakin pengaruhnya besar. Itu pula yang dialami oleh Adam dan Hawa dalam kehidupan mereka. Akibatnya, mereka harus menerima hukuman dari Tuhan, merasakan penderitaan dunia, dan mereka hidup jauh dari Tuhan. Tapi syukur kepada Allah yang telah mengirimkan Yesus Kristus. Ia sendiri menjelma menjadi manusia, gambar Allah dalam kepenuhannya, dalam kesempurnaannya, telah menolong manusia kita semua melalui pengorbanan di kayu salib, sehingga kita dipulihkan relasi kita dengan Allah, sesama, dan dengan bumi ini. Kiranya pemulihan itu kita hayati terus-menerus, agar kita boleh mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Kita semakin taat kepada Tuhan, mengasihi, mengampuni sesama, dan kita dapat memelihara bumi ciptaan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, demikian yang bisa kita renungkan saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa waspada terhadap segala gangguan yang bisa menghambat relasi kita, baik dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Bimbing kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan di hari yang indah ini kami akan mengawali kerja, pelayanan, hidup, aktivitas kami. Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan, baik melalui pekerjaan kami, melalui hal-hal yang kami lakukan sampai dengan hal-hal yang sekecil apapun, kami memuliakan Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat. Kami bersyukur untuk Radio Petra yang boleh ada di tengah-tengah kami, yang boleh menjadi berkat menguatkan iman kami. Berkati para pengurus, karyawan, siapapun yang melayani di Radio Petra, Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya, tempat kerja kami, keluarga kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, dalam perlindungan dan berkat kasih Tuhan. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian embun pagi hari ini, Kamis 8 September 2022, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Yanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Tuhan memberkati.